Halo sahabat semua, salam sejahtera dan selamat datang di Forum Cinta Ratu Selasari. Arah yang hendak dituju forum ini hanya sebagai pelengkap pemahaman awal beberapa bidang hukum dan sosial. Semoga bermanfaat. Sahabat semua, diskusi saat ini berkisar tentang sistem hukum. Penjabaran berkaitan dengan pemahaman tentang hukum yang memiliki karakter majemuk, banyak aspek, dimensi, dan faset. Hal ini menjadikan hukum dapat dan perlu dipelajari dari berbagai kecabangan ilmu hukum. Sistem hukum adalah di antara kecabangan ilmu hukum yang berupaya membantu kelengkapan pemahaman tentang hukum. Sahabat semua, mari kita coba dudukan persoalan sehingga kita memiliki pemahaman awal yang memadai tentang sistem hukum. Pemahaman awal ini selanjutnya dapat dipakai sebagai bahan untuk pemahaman lebih lanjut dan mendalam. Untuk maksud tersebut, kita akan mendapat bantuan inspirasi dan komparasi dari referensi sebagai berikut. Gundul-gundul pacoco gembelengan, nyunggi-nyunggi wakoko gembelengan, wakon rimpang sekane dadi salata, wakon rimpang sekane dadi salata. Sahabat semua, mari kita perhatikan beberapa langkah sebagai berikut. Perhatikan pernyataan bersumber Sudikno Mertokusumo. 1. Hukum bukan sekedar kumpulan peraturan yang berdiri sendiri, sebab arti penting peraturan hukum karena adanya hubungan sistematis antar peraturan hukum lainnya. Hukum dalam kerangka sistem berarti adanya suatu tatanan berupa satu kesatuan, terdiri atas bagian atau unsur yang terkait erat satu sama lain. 2. Hukum di dalam satu kesatuan tidak menghendaki adanya konflik atau kontradiksi di antara unsur-unsur. Sekiranya terjadi konflik, maka akan segera diselesaikan oleh sistem itu sendiri. Sistem hukum merupakan satu kesatuan terbagi atas bagian-bagian di mana setiap konflik yang mungkin terjadi akan mendapatkan penyelesaian dari dalam sistem itu sendiri. 3. Sistem hukum selalu memiliki sifat lengkap. Apabila terjadi ketidaklengkapan atau kekurangan-kekurangan, maka akan dilengkapi oleh sistem itu sendiri melalui penafsiran-penafsiran. 4. Sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan. Kesatuan diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum. Perhatikan pernyataan bersumber Lili Rashidi dan I.B. Wyasaputra. 1. Pendekatan sistem merupakan reaksi atas dominasi pendekatan eksperimental agar suatu pengetahuan dapat disebut sebagai ilmu. Sebab berdasarkan pendekatan eksperimental, maka pengetahuan yang tidak berobjek benda-benda alam sebagaimana hukum dianggap bukan ilmu. 2. Teori sistem merupakan hasil penjelajahan intelektual manusia dalam upaya menemukan cara paling tepat mempelajari suatu kesatuan yang kompleks. Berpikir sistem berarti berupaya memahami hakikat keseluruhan kesatuan secara utuh, di mana kesatuan yang tersusun dari berbagai bagian sebagai tidak terpisahkan satu sama lainnya. 3. Sistem hukum dalam kerangka analisis berarti cara pandang sistem terhadap masalah-masalah hukum sebagai bagian dari suatu kesatuan permasalahan hukum yang besar. Masalah hukum dapat diklasifikasikan atas kelompok masalah masyarakat hukum, budaya hukum, filsafat hukum, ilmu dan pendidikan hukum, konsep hukum, pembentukan hukum, bentuk hukum, penerapan hukum, dan evaluasi hukum. Perhatikan pernyataan bersumber Titon Slamet Kurnia. 1.
Hukum sebagai sistem berarti hukum dilihat sebagai suatu kesatuan yang unsur-unsur, subsistem, atau unsur-unsur yang berkaitan. Semua unsur yang terlibat saling mempengaruhi, sehingga dapat saling memperkuat atau memperlemah antara satu dengan lainnya. 2. Membangun kaidah-kaidah hukum yang kompleks menjadi sebuah sistem yang ideal, mengandung makna membangun kaidah yang koheren, non-kontradiktoris, dan berkeadilan. Berdasarkan pemahaman demikian, tersirat bahwa sistem hukum merupakan satu kesatuan tatanan meskipun sangat kompleks. 3. Sistem hukum sebagai konstruksi teoritis, di dalamnya selalu terdapat hubungan logis konsisten sebagai satu kesatuan di antara norma-norma. Hukum dalam kerangka sistem berarti menata aturan-aturan dan putusan-putusan sedemikian rupa sehingga menampilkan gambaran yang tertata dalam suatu ikhtisar. 4. Konsep sistem hukum tidak boleh direduksi menjadi konsep sistem peraturan. Meskipun sistem peraturan cukup dominan di dalam sistem hukum, sistem hukum meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kaidah-kaidah tidak tertulis, dan asas hukum. Sistem hukum merupakan satu kesatuan yang konsekuen untuk mewujudkan hukum sebagai keharusan ideal dalam menata kehidupan manusia. Sahabat semua, apabila kita perhatikan beberapa pernyataan di atas, seyogyanya kita memiliki ikhtiar pemahaman tentang kompleksitas sistem hukum. Pemahaman tentang hukum melalui sistem hukum berarti upaya mempelajari dan memahami hukum dalam konteks sebagai satu kesatuan yang utuh dari keseluruhan unsur yang terdapat di dalam hukum. Sahabat semua, pembelajaran yang dapat kita petik adalah bahwa pemahaman tentang sistem hukum diharapkan semakin jelas. Sistem hukum sebagai bagian dari kecabangan ilmu hukum secara kritis dan kreatif membantu menjelaskan tentang hukum dari sudut pandang tertentu. Melalui bantuan sistem hukum, maka pemahaman tentang hukum yang memiliki karakter majemuk, banyak aspek, dimensi, dan faset diharapkan semakin lengkap. Sahabat semua, mari kita terus berupaya melanjutkan proses pemahaman secara mendalam tentang sistem hukum, sehingga kita boleh mendapatkan pemahaman yang semakin utuh dan berbobot.